Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, April Mop. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep masyarakat digital. Masyarakat digital dikenal dalam bahasa Inggris adalah digital society. Manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi dengan manusia lain. Melalui interaksi ini, suatu masyarakat terbentuk. Masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah dan memiliki tujuan hidup bermasyarakat. Adanya teknologi digital sebetulnya bertujuan untuk efisiensi dan produktivitas manusia. Teknologi digital yang biasa kita temukan sehari-hari adalah smartphone dan komputer. Melalui kedua alat tersebut, sebuah pekerjaan menulis misalnya, bahkan bisa cepat dan hasilnya lebih bagus dari menulis manual di kertas. Dengan demikian, masyarakat digital identik dengan kebiasaan interaksi dengan media baru melalui konsep metode baru dalam berkomunikasi di dunia digital dan memungkinkan orang-orang dari kelompok-kelompok kecil berkumpul secara online, berbagi, menjual, dan menukar barang serta informasi. Konvergensi masyarakat analog dan digital di Indonesia. Yang pertama adalah komunikasi dan proses sosial. Komunikasi dan proses sosial. Komunikasi merupakan sebuah proses sosial ketika individu memberikan simbol dan diimplementasikan dari individu lain. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana proses komunikasi. Di sini ada sender. Sender adalah pengirim pesan, receiver adalah penerima pesan. Sender akan memberikan informasi kepada receiver. Nah, proses pengiriman dari sender ke receiver itu akan membutuhkan bantuan medium atau media yang akan menyampaikan secara langsung kepada receiver. Selanjutnya adalah media komunikasi dalam teknologi analog dan digital. Teknologi analog diterjemahkan sebagai teknologi yang menggunakan sinyal analog dan memiliki besaran gelombang tidak tetap. Sedangkan sinyal digital identik dengan sinyal yang memiliki jumlah terbatas dan nilai tertentu. Perbedaan dari sinyal analog dan digital yang pertama, kalau analog bersifatnya kontinus, sedangkan sinyal digital bersifat diskrit atau hanya mengenal angka 0 dan 1. Sinyal analog bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah. Sedangkan untuk sinyal digital bagus untuk digunakan lalu lintasnya tinggi. Sinyal analog kemungkinan errornya besar, sedangkan sinyal digital kemungkinan errornya kecil. Sinyal analog perbaikan errornya sulit, sedangkan sinyal digital perbaikan errornya lebih mudah. Sinyal analog mudah terkena noise, sedangkan sinyal digital lebih tahan terhadap noise. Sinyal analog kapasitas informasinya sedikit, sedangkan sinyal digital kapasitas informasi lebih besar. Sinyal analog suka dilakukan modifikasi informasi, sedangkan sinyal digital lebih mudah dilakukan modifikasi informasi. Dilihat dari bandwidth-nya, kalau sinyal analog itu adalah boros, sedangkan sinyal digital lebih hemat bandwidth-nya. Bisa kita lihat perbedaan secara nyata antara analog dan digital, yaitu versi televisi zaman dulu dan zaman sekarang. Selanjutnya adalah media teknologi komunikasi sebagai barometer sosial. Teknologi komunikasi yang masih bersifat analog maupun digital termasuk sarana yang dapat digunakan untuk melihat kondisi sosial masyarakat dari yang bersifat internasional maupun lokal.
Contoh penggunaan barometer adalah trending topik di Twitter yang dicerminkan dalam bentuk hashtag atau tagar, menjelaskan topik yang berkembang baik secara global maupun lokal. Media komunikasi dalam media sosial. Ada 3, yang pertama adalah media sosial sebagai kunci lahirnya masyarakat digital, yang kedua adalah digital imigran, yang ketiga adalah identifikasi digital society. Yang pertama adalah media sosial sebagai kunci lahirnya masyarakat digital. Kemunculan media sosial sebagai media komunikasi sangat mempermudah penyampaian dan penerimaan informasi bagi penggunanya. Hal ini ditunjukkan dengan cepatnya pertukaran informasi yang terjadi. Dampak negatif dari perkembangan media sosial adalah kegiatan interaksi secara langsung dengan tatap muka mulai ditinggalkan, sehingga akan terjadi kerenggangan dalam hubungan sosial antar manusia. Selanjutnya adalah digital imigran. Digital imigran adalah pembimbing media sosial sebagai kunci lahirnya masyarakat digital atau instruksi, bagian dari kaum digital imigran. Digital imigran bisa didefinisikan sebagai generasi yang hidup di masa ketika teknologi belum berkembang, kemudian mengikuti masa perkembangannya hingga sekarang. Berikut adalah perbedaan dari digital imigran dan digital native. Digital imigran yaitu adapter of the web technology, yaitu adapter dari web teknologi, sedangkan digital native adalah lahir secara era digital. Yang kedua, perbedaan kedua adalah digital imigran, yaitu lebih suka berbicara secara langsung, sedangkan digital native selalu aktif terpasang pada ponsel ataupun perangkat lain. Kalau digital imigran bersifat logical learning atau pembelajar logis, sedangkan digital native intuitive learners atau pelajar yang intuitif. Perbedaan yang keempat adalah digital imigran, yaitu focusing on one task at a time. Fokus pada satu tugas dalam satu waktu, sedangkan digital native multitask and rapidly text switch. Jadi, digital native ini bisa mengerjakan banyak tugas dan dapat berpindah secara cepat ke tugas yang lain. Kalau digital imigran yang selanjutnya adalah prefer to have interaction with one or few people rather than many. Lebih memiliki untuk berinteraksi dengan satu daripada banyak orang, sedangkan digital native sangat sosial sifatnya. Selanjutnya, perbedaan terakhir adalah get info from traditional news site. Jadi masuknya itu dari sistem informasi tradisional, sedangkan digital native berorientasi pada multimedia. Jadi di sini dapat dilihat banget ya perbedaan antara digital imigran dan digital native. Jadi digital imigran ini muncul sebelum teknologi benar-benar seperti sekarang, sedangkan digital native muncul ketika masuk di dalam dunia era digital seperti sekarang ini. Selanjutnya adalah identifikasi digital society. Salah satu hal mendasar yang perlu diketahui tentang pelajar sebagai masyarakat digital adalah jenis masyarakat yang terlahir ketika teknologi sudah hadir di kehidupannya. Seperti sekarang, anak zaman now lah. Perubahan teknologi yang begitu masif membuat mereka mengalami kesulitan untuk beradaptasi mengikuti tren, mengingat masing-masing memiliki kondisi ekonomi dan budaya yang sangat bervariasi. Selanjutnya adalah strategi kolaborasi digital. Ada 2. Yang pertama adalah pencarian informasi, yang kedua adalah kolaborasi digital orang tua dengan pendidikan. Yang pertama adalah pencarian informasi. Pencarian informasi atau information searching. Hal mendasar yang perlu dipahami adalah gaya hidup digital memberi beberapa efek negatif terhadap anak, yaitu antisosial, empati tumpul, kematangan semu, emosional, temperamental, dan moralitas. Seperti yang kita lihat sekarang, anak-anak lebih suka menyendiri sehingga mereka kurang bersosial, sehingga mereka belum bisa membedakan bagaimana cara atau menempatkan diri di dalam dunia
bermasyarakat. Selanjutnya adalah kolaborasi digital orang tua dengan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan era digital. Dunia semakin digital, termasuk dunia pendidikan yang tidak akan bisa menghindar dari era digital, tetapi memang tidak boleh menghindar. Muncul beberapa inovasi pendidikan berbasis digital, diantaranya ruangguru.com, ini Budi ORG, dan lain sebagainya. Digitalisasi mengubah banyak sisi kehidupan, termasuk pendidikan. Salah satu bentuknya adalah platform pendidikan online. Yang kedua adalah ragam platform. Kolaborasi di era digital menjadi salah satu kunci untuk berkembang, termasuk di dalamnya dunia pendidikan. Misalnya, kolaborasi antara institusi pendidikan, pengajar, dan para praktisi yang memiliki keahlian khusus, serta pemerintah dan dunia usaha tentunya. Selanjutnya adalah komunikasi untuk kolaborasi dalam masyarakat. Di sini ada 5. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Yang ketiga adalah listening skill. Yang keempat adalah speaking skill. Dan yang kelima adalah writing skill. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah setiap komunikasi verbal diupayakan memiliki struktur yang runtut agar pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh lawan bicara. Secara mendasar, komunikasi jenis ini pada umumnya dikendalikan oleh otak sadar manusia sehingga memiliki kemungkinan terjadinya suatu rekayasa. Bisa dilihat dari salah satu contoh gambar, yaitu yang pertama adalah seorang wanita bertanya, "Bagus kan suara aku?" Setelah itu yang laki-laki menjawab, "Lebih bagus lagi nyanyi di dalam hati Nyai." Nah, itu disebut dengan komunikasi verbal atau komunikasi yang dilakukan secara langsung menggunakan suara. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi jenis ini didasarkan pada kajian ilmiah yang memiliki tingkat kejujuran rata-rata 80% dibandingkan dengan komunikasi verbal. Penyebabnya adalah komunikasi nonverbal dikendalikan oleh otak bawah sadar manusia atau subconscious, sehingga hampir tidak ada atau sedikit sekali peluang bagi seseorang untuk melakukan rekayasa. Beberapa jenis komunikasi nonverbal antara lain gerakan tubuh atau kinestesis, postur atau kecenderungan arah tubuh, kontak mata, intonasi suara, dan jarak posisi tubuh antar manusia. Komunikasi nonverbal bisa juga berupa tangan, isyarat, ekspresi, apakah dia happiness, confusion, sadness, surprise, atau excited, dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Selanjutnya adalah kemampuan menyimak atau listening skill. Terdapat perbedaan mendasar antara hearing mendengar dengan listening atau menyimak. Hearing atau mendengar didefinisikan sebagai menangkap gelombang suara, sedangkan listening atau menyimak didefinisikan sebagai proses mendengar untuk memahami yang secara tidak langsung dilakukan secara aktif dan bukan pasif. Nah, di sini ada 6 key active listening skill, yaitu bagi 6 kunci untuk bisa memiliki kemampuan dalam menyimak. Yang pertama adalah pay attention. Jadi kalian harus memperhatikan. Yang kedua adalah withhold judgment. Jadi kalian jangan buru-buru menghakimi, dengarkan dulu. Yang ketiga adalah reflect. Jadi kalian harus punya refleksitas yang tinggi. Yang keempat adalah clarify. Jadi kalian setelah mendengar sesuatu itu kalian klarifikasi dulu. Setelah itu kalian summarize atau meringkasnya. Dan yang terakhir adalah share. Kalian menyebarkan. Jadi di sini kalian akan dilatih untuk memberikan informasi yang valid, bukan hoax dan juga bukan direkayasa. Selanjutnya adalah keahlian berbicara atau speaking skill. Berbicara dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud
ide pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami orang lain. Dua aspek pokok yang berkaitan dengan keahlian bicara yaitu kecepatan dan kejelasan kalimat yang diucapkan. Meskipun yang diucapkan adalah suatu hal yang benar, tetapi jika disampaikan dengan tidak jelas dan terlalu cepat, bisa dipastikan mitra bicara akan mengalami kesalahpahaman. Berikut adalah the four speaking skill. Yang pertama adalah fluency, yaitu kelancaran bagaimana kalian berbicara. Yang kedua adalah vocabulary, yaitu kosakata yang kalian gunakan. Yang ketiga adalah grammar, yaitu tata bahasa. Yang keempat adalah pronunciation, yaitu pengucapan yang benar. Selanjutnya adalah keahlian menulis atau writing skill. Sebagaimana keahlian berbicara, menulis juga sudah biasa kita lakukan, termasuk menulis dengan media elektronik seperti menulis email, menggunakan berbagai gadget, menulis pesan di WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Kalimat tertulis adalah mewakili pribadi, menggambarkan maksud, dan menunjukkan kompetensi diri. Hal sederhana dapat dilihat sebelum mengklik send email, pastikan email Anda telah di-clear atau dibersihkan, complete sudah lengkap, konsis sudah ringkas, konkret sudah nyata, dan courteous itu sudah sopan. Berikut adalah step for writing. Yang pertama adalah decide the topic. Jadi kalian harus memutuskan topiknya terlebih dahulu. Yang kedua adalah research and collect information, yaitu kalian mencari dan mengumpulkan informasi. Yang ketiga adalah outline and plan, yaitu kalian mencari garis besar dan merencanakannya. Yang keempat adalah start writing by a simple draft. Jadi kalian mulai menulis dengan konsep yang sederhana dulu. Yang selanjutnya adalah review, edit, dan format. Jadi kalian setelah membuat simple draft, kalian review dulu, setelah itu kalian edit dan juga perbaiki. Itu adalah step-step dari bagaimana memiliki keahlian menulis yang baik. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Gimana? Apa ada pertanyaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.